Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Christine. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat adanya pasar monopolistik maupun oligopoli? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat adanya pasar monopolistik maupun oligopoli. 1. Memperlakukan undang-undang anti-monopoli. Pemerintahan dapat memperlakukan undang-undang anti-monopoli untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan perusahaan monopoli atau oligopoli. Undang-undang ini dapat membatasi kekuasaan perusahaan untuk menentukan harga atau membatasi ekspektasi mereka ke pasar lain. 2. Meningkatkan persaingan. Pemerintahan dapat memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau mengurangi hambatan masuk ke pasar. 3. Meningkatkan inovasi. Pemerintahan dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan inovasi atau meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pasar. Hal ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendorong perusahaan untuk bersaing secara sehat. Membentuk badan pengawasan. Pemerintahan dapat membentuk badan pengawasan seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dengan pengawasan ini diharapkan dampak negatif oligopoli atau monopoli dapat dihindari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sonda. Apa faktor yang menyebabkan pasar monopoli mengalami kerugian? Padahal pasar monopoli bebas menentukan harga. Meskipun perusahaan monopoli bebas menentukan harga, pasar monopoli dapat mengalami kerugian karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu kurangnya insentif untuk inovasi. Perusahaan monopoli mungkin tidak merasa perlu untuk melakukan inovasi atau meningkatkan kualitas produk mereka karena tidak ada persaingan. Hal ini dapat menyebabkan produk mereka menjadi ketinggalan zaman dan kurang diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu harga yang terlalu tinggi. Meskipun perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan dan mengurangi keuntungan perusahaan. Jika harga terlalu tinggi, konsumen mungkin akan mencari alternatif produk yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu adalah regulasi pemerintah. Pemerintah dapat mengatur dan membatasi kekuasaan perusahaan monopoli untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan mereka. Regulasi ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menentukan harga atau membatasi ekspansi mereka ke pasar lain. Selanjutnya ada persaingan potensial. Meskipun tidak ada persaingan langsung, perusahaan monopoli selalu menjadi potensi untuk bersaing dengan perusahaan lain yang memasuki pasar mereka. Jika perusahaan baru memasuki pasar dan menawarkan produk yang lebih baik dan lebih murah, perusahaan monopoli dapat kehilangan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, meskipun perusahaan monopoli dapat menentukan harga, mereka masih dapat mengalami kerugian karena faktor-faktor yang saya sebuti di atas. Pertanyaan dari Christine Natasha. Dalam pasar oligopoli, sering terjadi kenaikan dan penurunan harga, sehingga mengubah tatanan perusahaan. Sebutkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat harga naik dan turun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat harga naik dan turun, yang pertama ada perubahan strategi. Perusahaan perlu menyesuaikan strateginya untuk menghadapi perubahan harga. Yang kedua ada perubahan struktur. Perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi untuk meningkatkan efisiensi atau pangsa pasarnya. Yang ketiga ada perubahan lingkungan. Perubahan harga dapat mempengaruhi perubahan lingkungan perusahaan seperti konsumen, persaingan, dan peraturan pemerintah. Mungkin itu saja untuk jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Christine Natasha. Dalam pasar oligopoli, sering terjadi kenaikan dan penurunan harga, sehingga mengubah tatanan perusahaan.
Sebutkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat harga naik dan turun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat harga naik dan turun, yang pertama ada perubahan strategi. Perusahaan perlu menyesuaikan strateginya untuk menghadapi perubahan harga. Yang kedua ada perubahan struktur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ovan, kelompok 9. Bagaimana pasar oligopoli dapat bertahan di kondisi produk yang dijual serta harga yang ditawarkan sama setiap toko atau lapak pasar oligopoli? Dalam kondisi di mana produk yang dijual serta harga yang ditawarkan sama, di setiap toko terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pasar ini dapat bertahan. Yang pertama, persaingan yang terbatas. Dalam pasar oligopoli, jumlah perusahaan yang mendominasi terbatas. Hal ini mengurangi tingkat persaingan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam kondisi di mana produk dan harga yang ditawarkan sama, perusahaan-perusahaan ini mungkin memilih untuk mempertahankan status quo daripada terlibat dalam persaingan harga yang merugikan semua pihak. Yang kedua, keuntungan non-harga. Meskipun harga dan produk yang ditawarkan sama, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat menciptakan keuntungan melalui faktor-faktor non-harga. Misalnya, mereka dapat fokus pada kualitas produk, pelayanan pelanggan, inovasi, atau strategi pemasaran yang berbeda. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini dapat mempertahankan pasang pasar mereka meskipun produk dan harga yang ditawarkan sama. Yang ketiga, kesepakatan kolusi. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai kesepakatan kolusi untuk mempertahankan harga dan produk yang sama. Kesepakatan ini dapat berupa pembagian pasar, penentuan harga bersama, atau praktik-praktik lain yang mengurangi persaingan. Namun penting untuk dicatat bahwa kesepakatan kolusi seperti ini melanggar hukum persaingan dan dapat dikenai sanksi. Yang keempat, hambatan masuk. Pasar oligopoli seringkali memiliki hambatan masuk yang tinggi. Hambatan ini dapat berupa biaya tinggi untuk memulai bisnis baru, perlindungan hak kekayaan intelektual, atau kendala lain yang membuat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar.